Korea Selatan dikenal sebagai negara yang modern, damai, dan aman. Tapi di balik gemerlap lampu kota dan industri hiburannya yang mendunia, ada kisah-kisah kelam yang pernah mengguncang seluruh negeri. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 kasus pembunuhan berantai paling sadis di Korea Selatan. Dari pembunuh berdarah dingin yang tak menunjukkan penyesalan, hingga mereka yang membunuh dengan racun, perlahan dan diam-diam. Cerita-cerita ini bukan untuk sensasi, tapi sebagai pengingat bahwa kegelapan bisa muncul dari siapa saja, kapan saja. Siapkan dirimu, karena kisah-kisah ini mungkin akan membekas di benakmu lama setelah video ini selesai. 1. Bayangkan sebuah desa yang tenang di Korea Selatan tiba-tiba berubah jadi tempat teror selama lebih dari 5 tahun. Itulah yang terjadi di Hwaseong, antara tahun 1986 hingga 1991. Seorang pria bernama Lee Chun-jae dengan dingin membunuh 10 wanita, mulai dari remaja hingga nenek-nenek. Korban diperkosa, dicekik dengan pakaian mereka sendiri, lalu dibuang di tempat sepi. Kasus ini membuat masyarakat dan polisi kalang kabut. Saat itu teknologi forensik belum secanggih sekarang, dan pembunuh ini selalu berhasil menghindar. Hingga akhirnya, kasus ini menginspirasi film terkenal Korea, Memories of Murder. Tahun demi tahun berlalu tanpa ada tersangka yang ditangkap. Namun di tahun 2019, lebih dari 3 dekade kemudian, Lee akhirnya mengaku. Ia telah melakukan lebih banyak kejahatan dari yang diperkirakan, 14 pembunuhan dan lebih dari 30 pemerkosaan. Kini Lee menjalani hukuman penjara seumur hidup, dan kisahnya menjadi salah satu tragedi kriminal terbesar dalam sejarah Korea. Yang paling menyedihkan, selama bertahun-tahun seorang pria tak bersalah sempat dipenjara karena kejahatan yang tidak ia lakukan. 2. Yoo Yong-chul dikenal sebagai pembunuh yang bahkan membuat polisi veteran pun merinding. Antara tahun 2003 dan 2004, ia membunuh lebih dari 20 orang. Korbannya adalah wanita pekerja pijat dan pria lanjut usia kaya. Motifnya? Kebencian pada wanita dan orang kaya. Yoo memancing korbannya ke apartemen dengan kedok layanan pijat. Setelah itu, ia memukul kepala korban dengan palu hingga tewas. Mayat-mayatnya kemudian dimutilasi dan dikubur di pegunungan. Ada dugaan bahkan, ia memakan sebagian dari tubuh korbannya. Yang mengerikan, Yoo tak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Ia malah menyatakan bahwa membunuh membuatnya merasa berkuasa dan bahwa dunia ini terlalu kotor untuk orang-orang seperti korban-korbannya. Ia akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun hingga kini, Yoo masih menjalani hukuman di penjara karena moratorium eksekusi mati di Korea Selatan. Banyak orang menyebutnya sebagai monster sejati dalam sejarah kriminal negara itu. Jong Nam-ju adalah jenis pembunuh yang lebih menyeramkan karena satu hal. Ia membunuh demi kesenangan. Dari tahun 2004 sampai 2006, Jong membunuh 14 orang dan melukai 19 lainnya. Ia tak peduli siapa korbannya selama bisa merasakan sensasi saat membunuh. Korbannya berasal dari berbagai latar belakang. Anak-anak, pelajar, wanita, bahkan keluarga yang sedang tidur di rumah mereka sendiri. Ia menyerang secara acak, kadang menggunakan pisau atau alat tajam lainnya. Setiap serangan dilakukannya dengan penuh kebrutalan. Saat ditangkap, Jong mengaku bahwa ia suka mencium bau darah dan merasa puas setelah melihat korban kesakitan. Pernyataan itu membuat publik Korea benar-benar geram dan ketakutan. Jeong dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum eksekusi dilaksanakan, ia gantung diri di sel penjara pada tahun 2009. Kisahnya menjadi peringatan bahwa terkadang kejahatan datang bukan karena dendam atau uang, tapi karena hasrat gelap yang tak bisa dikendalikan. 4. Dalam waktu hanya 55 hari di tahun 1975, Kim Dae-do mengubah Korea menjadi tempat teror. Ia membunuh 17 orang dalam rangkaian pembunuhan yang sangat cepat dan brutal. Motifnya bervariasi, perampokan, pemerkosaan, dan kekerasan semata. Kim adalah mantan tentara yang tidak bisa menyesuaikan diri setelah keluar dari militer. Ia mulai merampok dan membunuh, masuk ke rumah-rumah, memperkosa wanita, lalu membunuh mereka tanpa ragu. Tak hanya itu, ia juga membunuh anak-anak dalam prosesnya. Polisi kewalahan mengejarnya karena Kim berpindah kota dengan sangat cepat. Namun akhirnya, dia tertangkap dan dieksekusi mati pada akhir tahun 1976, kurang dari setahun setelah pembunuhan pertamanya.
Namanya masih disebut-sebut sebagai salah satu pembunuh paling brutal dalam sejarah modern Korea. Banyak yang percaya bahwa latar belakang militernya membuatnya lebih taktis dan mematikan. 5. Berbeda dengan pembunuh brutal lainnya, Kim Sun-ja membunuh dengan cara diam-diam. Racun. Dalam rentang tahun 1986 hingga 1988, Kim meracuni 6 orang, 5 diantaranya meninggal. Ia mencampurkan racun potasium sianida ke dalam minuman para korbannya. Korban utamanya adalah orang-orang terdekatnya, teman dan kenalan. Motifnya? Uang. Ia ingin mencuri perhiasan, uang, atau menghapus utang. Setelah korban tewas, ia biasanya langsung mengambil barang-barang berharga mereka. Kim sangat lihai menyembunyikan kejahatannya. Polisi awalnya mengira kematian para korban adalah kecelakaan atau penyakit. Tapi akhirnya, hasil forensik menunjukkan pola yang mencurigakan, dan Kim pun ditangkap. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1997. Kim Sun-ja menjadi salah satu dari sedikit pembunuh berantai wanita di Korea Selatan dan salah satu yang paling mematikan. 6. Pada malam kelam di bulan Oktober 1963, Go Jae-bong melakukan pembunuhan massal dalam waktu singkat. Ia masuk ke rumah rekan kerjanya dan membantai seluruh keluarga. 3 anak, 2 pembantu, dan pemilik rumah tewas dalam serangan brutal tersebut. Motifnya diduga adalah dendam pribadi. Go merasa dipermalukan dan dirugikan oleh atasannya, dan memilih untuk membalas dendam dengan cara paling mengerikan. Ia membawa senjata tajam dan menyelesaikan misinya dalam satu malam. Setelah membunuh, Go tidak melarikan diri jauh. Ia ditangkap beberapa hari kemudian dan langsung dijatuhi hukuman mati. Proses hukuman berlangsung cepat dan dia dieksekusi hanya 5 bulan setelah kejadian. Kisahnya sempat mengguncang media nasional dan hingga kini masih dikenang sebagai salah satu tragedi keluarga paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. 7. Kasus Pocheon. Kasus pembunuhan berantai ini unik karena pelakunya adalah seorang wanita biasa, dikenal dengan nama Noh. Antara tahun 2011 hingga 2014, Noh meracuni 3 anggota keluarga dengan herbisida, termasuk mantan suaminya, ibu mertua, dan suami baru sang mertua. Noh terlihat seperti wanita biasa, tapi di balik wajah tenangnya, ia menyusun rencana pembunuhan dengan racun. Ia mencampurkan herbisida ke dalam makanan dan minuman, lalu menunggu hasilnya dengan dingin. Motif dari pembunuhan ini adalah warisan dan sengketa rumah tangga. Noh merasa dirinya diperlakukan tidak adil dan ingin menguasai aset keluarga. Tapi cara yang ia pilih benar-benar keji dan penuh perhitungan. Akhirnya, Noh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini menyita perhatian karena menggambarkan bagaimana kejahatan bisa muncul dari dalam keluarga sendiri, dan betapa racun bisa lebih mematikan dari senjata api. Itulah tadi 7 pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang pelaku, tapi juga tentang korban, keluarga mereka, dan luka yang mungkin takkan pernah sembuh. Jika kamu suka dengan video seperti ini, tulis di komentar topik kriminal mana lagi yang ingin kamu bahas bersama kami. Jangan lupa untuk like jika suka, dislike jika tidak suka. See you next time. Bye!